jadikan semangat kayak gitu loh. Jadi tanda-tanda orang sukses itu sudah mencapai titik terendah kalau itu diarahkan ke hal-hal yang positif. Banyak contohnya, entah itu YouTuber, entah itu pengusaha lain sebagainya ya, Aqua kemudian dan sebagainya, itu pasti juga mengalami hal titik terendah seperti itu. Nah di sini mungkin yang saya mau tanyakan, ini tadi kan sudah saya share ya untuk di tantangan 3 bulan ini ya. Ini buat teman-teman, kali aja di sini ada yang merasa gangguan mental, apa ya, katakan gangguan mental apa Kena ya? mental. Kena mental itu Bahasa zamannya sekarang kena mental. kena mental. Jadi kalian itu pernah nggak sih merasa hidupnya itu susah, kemudian nggak teratur tadi, kayak hidupnya itu abu-abu, apa bahkan gelap kan, seperti itu. Ini saya dikasih teman saya itu tantangan 3 bulan ini, saya tampilkan ya di screen, bisa dicek di samping. Itu ada beberapa hal yang harus dilakukan Mas Barak ya, bisa dicek ya. Nah untuk hal ini tantangan 3 bulan berarti ini dilakukan selama 3 bulan sehingga kita itu nanti bisa merasakan kehidupan kembali, seperti terlahirkan kembali seperti itu. Ini sumbernya kayak dari Instagram ini, tapi ini kurang jelas saya, tapi dari teman saya ini. Yang pertama langsung ya, itu tidur minimal 8 jam setiap hari. Kamu setuju apa enggak? Tidak setuju. Kenapa? Setuju. Tapi seseorang itu pasti membutuhkan istirahat kan? Iya pasti ya, pastilah, namanya juga ada namanya juga bekerja, pasti juga akan membutuhkan istirahat. Oke. Motor atau mesin aja dia bekerja pasti juga akan ada berhentinya. Seperti hanya kita hidup, pasti besok akan juga mati. Oke. Nah, kok 8 jam menurut saya ini kurang pas. Kurang lama? Kalau lama, kalau bagi saya 8 jam itu lama. Terlalu Terus lama berarti? 24 jam dikurangi 8 itu 16 jam ya. 16 jam kan? Oke ya. Iya 16 jam ya. Itu bagi saya waktu yang singkat. Waktu yang singkat. Karena apa? Apalagi orang bekerja pabrik. Mohon maaf dia berangkat pagi, sore pulang. Oke. Iya kan? Terus pulang sore kan? Malam lah, ada yang sampai malam itu kalau lembur. Terus dia pulangnya untuk bercengkrama dengan keluarga, untuk romantis dengan keluarga, untuk menyatukan sebuah rasa dengan hati yang lain. Teman itu juga. Nah, apakah hanya waktunya untuk apa, bekerja terus pulang istirahat tidur 8 jam? Nggak mungkin kan, pasti ada urusan yang lain. Kalau misalnya 8 jam saya tidak terima. Terlalu banyak? Kalau misalnya tidur itu secukupnya. Karena ada tipikal orang itu tidak bisa tidur malam juga, atau mempunyai penyakit insomnia. Oke. Ini yang juga paling ditakutkan. Insomnia ini juga penyakit yang sangat menakutkan juga buat orang-orang. Karena salah satu, kita lihat aja, saat kita lihat ada public figure juga kan, public figure karena dia mempunyai penyakit insomnia, karena dia menjadi tokoh atau menjadi tokoh public figure, dia menggunakan obat zat atau obat terlarang untuk dia bisa lebih tenang, dia bisa lebih tidur, bisa rileks. Kita tahulah siapa itu yang kemarin juga booming juga. Tahu kan? Tapi gini, kalau soal istirahat ya, tidur siang, pagi, sore, malam itu kan paling bagus memang malam kan? Iya. Aku ngelakuin tidur malam 2 jam ya, sama tidur siang 6 jam itu lebih sehat. Tidur malam 3 jam gitu. Tapi intinya 8 jam itu terlalu lama menurut. Terlalu lama. Karena ada beberapa hal yang harus diurus ya, pekerjaan, rumah tangga, sosial kan, seperti itu. Maksudnya 8 jam ini kan di malam hari, berarti dari jam berapa sih? Berarti dari jam 20 sampai jam 6. 22. Dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi kan? Oke, iya kan? Itu bagi waktu yang lama banget. Belum nyiapin anak sekolah, makan. Iya, kalau udah berkeluarga. Kalau belum olahraga, apakah dia tidak mau mencari relasi? Oke.
Oke, gitu dulu ya mungkin untuk di soal tidur 8 jam ya. Jadi sedikit gambaran seperti itu. Kalau yang kedua, ini yang kedua itu tidak makan gula. Ini maksudnya Saya juga nggak juga bingung. Maksudnya tidak makan gula itu bagaimana? makan Maksudnya gula langsung apa? gula-gulaan atau gimana? Kalau gula-gulaan mungkin bisa ya setiap orang mungkin mungkin setiap orang bisa. Mungkin saya juga bisa karena ngopi saya itu jarang sekali kopi itu pakai gula. Oke. Bener, kopi saya jarang sekali pakai gula. Mungkin malah tidak sama sekali. Apalagi kalau saya buat sendiri kopi tidak pakai gula. Kalau udah dibuatkan ya udah, karena apa ya, menunjukkan rasa terima kasih udah dibuatkan, makanya diminum. Kalau buat sendiri ya saya tidak pakai gula, teh pun juga. Berarti kamu setuju ini tidak pakai gula kehidupannya, mengurangi lah ibaratnya. Mengurangi. Tapi kalau makan tidak ada gula, kita nasi aja itu ada gulanya. Glukosanya. Ada, iya. Makanya tidak bisa kita lepas dari gula. Berarti ini harus dikoreksi, tidak makan gula, harusnya mengurangi gula mungkin ya. Nah, Kemudian yang ketiga, itu berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi. Setuju gak? Kita kena sinar matahari itu di pagi ya, sebelum ultraviolet ya, itu Ya. menyehatkan. ya. Setuju? Bagi saya atau Iya. bagi mungkin pendapat orang lain. Bagi- Mungkin orang lain yang saya amati terus saya jawab. Mungkin kalau saya pribadi dulu ya. Kalau saya pribadi mungkin bisa. Saya setuju. Setujunya gimana? Ya kalau saya tidak ada pekerjaan atau kegiatan yang mungkin di pagi hari atau pagi buta saya udah berangkat. Jadi kalau setiap pagi saya tidak setuju. Oke. Kata-kata setiap paginya saya tidak setuju. Karena setiap orang mempunyai kebutuhan kegiatannya masing-masing dan berbeda. Belum tentu dia melakukan setiap hari. Ya mungkin dikerjakan. Ini kan tantangan ya untuk bisa hidup lebih teratur. Karena hidup itu bisa teratur karena udah menjadi kebiasaan. Menurut saya gini, ini menjadi biasa karena apa? Sesuatu yang bisa itu berasal dari kebiasaan-kebiasaan. Bisa karena terbiasa. Oke. Nah, mungkin karena ini tantangan untuk menjadi bisa berasal dari kebiasaan. Jadi kalau menurut saya untuk orang-orang yang kerjanya siang atau malam, mungkin dia bisa. Kalau pekerjaannya dia pagi buta, misal mohon maaf, kan ada juga ada pabrik yang berangkat pagi buta. Sayur bisa. Mungkin saat dia jualan dia bisa sambil berjemur bisa. Tapi kalau dia pekerjaannya di kantor dan dia harus berangkat pagi buta, apakah dia bisa? Tidak bisa. Dia meluangkan waktu. Tapi kamu setuju berarti kalau untuk berjemur apa enggak? Kalau berjemurnya saya setuju. Oke. Tapi kalau setiap hari tidak. Oke, baik. Oke, lanjut ya. Kita lanjut dulu Koreksinya. ini. Oke, untuk diminum air putih yang keempat ya. Minum air putih minimal 2 liter setiap harinya. Setiap hari 2 liter. Saya Air putih itu kan menetralkan ya. setuju. Setuju. Tapi Ada tapinya. ada tapinya dong, ada tapinya. Nggak mungkin semua itu namanya juga ini tantangan kan mau dan tidaknya. Makanya kan sebelum kita melakukan sebuah tantangan itu harus kita koreksi dulu. Oke. Tidak serta-merta langsung kita lakukan. Walaupun ini tantangan itu baik untuk diri kita, tapi pas enggak. Oke. Baik belum tentu pas. Pas itu pasti akan baik untuk dirinya. Oke, lanjut. Air minum 2 liter saya setuju, tapinya kalau dia ada misal kalau bagi orang-orang yang mohon maaf di daerah-daerah yang kekurangan air, apakah bisa? Terus dia mau mandi, membuang pekerjaan atau melakukan tanpa mandi itu mementingkan air minum. Apakah baik untuk tubuh? Juga nggak baik.
apalagi mohon maaf, apalagi yang mungkin muslim, dia apalagi sudah berkeluarga, dia melakukan hal hubungan suami istri, butuh nggak mandi? Butuh. Tapi kan setidaknya kalau saat ini ya kita lihat di lingkungan kita itu kan air kan itu kecukupan, nggak sampai seperti itu juga, kecukupan. Kita lanjut dulu aja. Jadi untuk di air minum tadi 2 liter dalam satu hari itu menurutmu itu lebih menyesuaikan pada posisi lingkungan seperti itu ya? Tapi sebenarnya kalau saya sendiri, pribadi saya sendiri, minum saya itu air putih satu hari 2 liter itu terlalu banyak. 2 liter itu banyak menurutku, terlalu banyak. Walaupun ada pun aku juga belum minum. Tapi kan ini sebuah tantangan ya. Kalau tantangan juga aku belum aku udah ngelakuin ini loh Rob. Iya. Tapi di tengah perjalanan aku gagal karena berhenti. Karena gini, air minum kan menurut saya gini. Jadi tidak perlu saat berhenti itu minum. Mungkin saat berjalan itu bisa minum. Misal bekerja minum, habis makan minum, habis ngelakuin apa minum, sebelum tidur minum, bisa 1 liter. 2 liter kok. Oh, 2 liter. 2 liter. 2 liter bisa. Motor saya itu pergi kemana-mana nggak habis 2 liter. Nah, makanya kan sesuai 2 liter. Kebutuhan aja, butuhnya siap. Makanya kan kalau tantangan 3 bulan melakukan hal ini udah sampai ke-4 ini ya butuh dan secukupnya aja. Kalau ini yang membaca buku minimal 30 menit setiap hari, sebenarnya nggak harus baca buku sih ya, bisa baca koran, bisa baca internet pun juga sama. Intinya kan melatih otak kita itu agar ada yang digarap, ada yang difikirkan kayak gitu. Ya. Bisa berarti baca Quran kayak gitu, kitab. Bisa kalau itu menurut saya juga bisa. Tapi gini, kalau dalam konteks ini membaca buku, apakah kita bisa untuk membaca buku untuk hal saat kita di titik terendah? Mohon maaf. Mungkin di luar sana, mungkin yang menonton juga, yang menonton, di saat kamu di terendah, kamu mencari kesenangan hati, apalagi banyak di sana, mungkin malah banyak yang tidak suka membaca buku, lebih suka membaca orang. Makanya dalam membaca orang gimana? Dia mengkoreksi orang, dia menghujat orang. Dia menghujat berarti dia kan udah membaca orang. Tidak mungkin orang tersebut menghujat tanpa ada sebuah yang dibaca atau dianalisis, ya kan? Iya kan? Makanya kalau tantangan ini dibuat untuk orang di titik terendah, menurut saya ya semampunya. Maksudnya jangan 30 menit. Ya kecil-kecil dulu, 5 menit, 10 menit, nanti naik. Jadilah jangan langsung 30. Jangan 30. Kata Pak Ganjar aja gini kok. Lebih baik pemuda-pemuda yang berkumpul dan dia membahas tentang kenegaraan, tentang kebinekaan tunggal ika, tentang persatuan, itu lebih baik daripada orang kutub buku. Pak Ganjar, karena apa? Respect terhadap orang itu lebih penting daripada menjadi seorang kutu buku. Gitu ya. Oke, jadi sebenarnya kalau membaca buku aku malah setuju ini. Karena apa? Kalau orang nggak ada ilmu yang masuk ya, itu seolah-olah itu kehidupan juga mati. Kita nggak punya wawasan. Dengan membaca buku itu kita berjalan-jalan sampai ke luar negeri ya, bahkan ke luar negeri ya intinya ya. Karena kita tahu keadaan luar negeri juga melalui buku. Dan saat ini pun untuk kalangan mahasiswa ataupun pelajar itu yang baca buku itu jarang sekali, makanya ada kayak gini. Sekarang itu mayoritas banyak itu orang malah game seperti itu. Game itu sampai dilombakan, bahkan sampai diresmikan. Ya emang ada positifnya, tapi kalau kita berpikir jarak ke depan itu tentunya ada hal yang positif yang menjadi PR kita bersama gitu. Iya. Gitu ya. Jadi untuk membaca buku paling enggak, kalau saya setuju, kamu nggak setuju nggak masalah. Nggak setuju. Nggak Lanjut setuju. dulu, kita ke berolahraga. Kita tantangan yang ke-6 itu berolahraga 3 kali setiap minggu. Gimana kalau menurutmu?
3 kali dalam 1 minggu olahraga. Dari awal sebelum menjawab ya, dari awal nih tantangan 3 bulan ini tujuannya apa? Mesti kan dalam artian dia di saat titik rendah, tantangan ini buat kamu biar tidak di titik terendah kan? Iya. Atau